Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah hamdan wa syukran lillah. Anak-anak yang soleh dan solih, anak-anak yang soleh dan solihah. Pada pagi hari ini Ustadz kembali hadir ke ruang eh, ruang apa ya? Ruang dengar apa ruang penglihatan ya? Ya. Kembali hadir lewat video pembelajaran ini ya, insyaallah. Seperti biasa pada hari ini, hari Rabu, kita akan melanjutkan pelajaran tentang fikih ya, materi pembelajaran fikih. Dan insyaallah untuk kelas 3 kita masih melanjutkan tentang sholat jamak dan sholat qashar. Tapi sebelumnya Ustadz ingin bertanya dulu kabarnya buat anak-anak yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan tentunya ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesabaran, semangat untuk senantiasa mengikuti pembelajaran walaupun masih pembelajaran dari rumah atau secara online. Dan ini mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita mencari ilmu, tidak mengurangi kebarokahan kita, dan tentunya tidak mengurangi manfaat ilmu yang kita dapatkan untuk diamalkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, Ustadz berharap anak-anak yang soleh dan solihah sudah mempersiapkan bukunya ya. Di atas meja dibuka pelajaran kedua tentang sholat jamak dan qashar. Dan kemudian kita sama-sama awali dengan membaca doa mengharap rahmat dan ridha Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul ilmi, menjadi pencinta ilmu, dan tentunya menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan ilmu, mengamalkannya dengan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita mulai dengan ta'awuz, basmalah, dan doa untuk menuntut ilmu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang solih dan solihah, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sholat jamak dan sholat qashar. Insya Allah pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar sholat jamak dan sholat qashar ini dengan sebentar ya. Oke. Dengan baik ya. Kita lihat materi tahun kemarin, minggu kemarin ya, tentang sholat jamak dan sholat qashar. Kita telah belajar pengertian sholat jamak. Aduh, kita geser dulu ininya. Nah, kita telah belajar pengertian sholat jamak ya. Apa itu sholat jamak? Sekilas sambil kita ulang. Sholat jamak adalah menggabungkan secara bahasa, artinya ya. Pengertian sholat jamak secara bahasa adalah menggabungkan. Secara istilah adalah mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Artinya apa berarti sholat jamak? Yaitu mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu pada salat-salat yang telah ditentukan. Sholat jamak ada berapa macam? Ada dua macam. Pertama, sholat jamak takdim, yaitu mengumpulkannya di awal, ya, di sholat yang pertama. Kalau sholat jamak takhir, ya, yang kedua sholat jamak takhir, yaitu mengumpulkannya sholatnya di waktu yang kedua. Seperti sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar, sholatnya di waktu sholat asar. Kalau sholat jamak takdim, sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar, dilakukannya di waktu sholat zuhur. Seperti itu. Nah, kita juga telah belajar macam-macam sholat jamak tadi ya, takdim dan jamak takdim dan jamak takhir. Dan juga kita telah belajar sholat-sholat yang boleh dijamak apa saja, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Sementara sholat subuh tidak boleh dijamak ya. Ingat ini ya. Jadi sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Sementara sholat subuh tidak boleh dijamak, harus dilakukan pada waktunya. Kemudian syarat-syaratnya ya. Nah, ini kemarin kita sudah belajar tentang syarat-syarat jamak takdim
ya, dan juga syarat-syarat jamak takhir, ya. Jamak takhir itu ingat ya, kalau sholat jamak takhir kita akan mengakhirkan sholat zuhur di waktu sholat asar, mengerjakan sholat zuhur di waktu sholat asar. Maka ketika waktu sholat zuhur kita harus berniat atau dalam istilah mengazamkan besok nanti sholat zuhurnya mau dijamak dengan asar, mau digabungkan di sholat asar. Kenapa? Karena ada uzur tadi. Boleh jadi dalam perjalanan, atau boleh jadi ketika misalnya dalam kondisi hujan yang sangat lebat, tidak bisa mondar-mandir keluar pergi ke ke masjid seperti itu ya. Nah, kemarin kita sudah sampai itu ya, sudah sampai syarat-syaratnya. Nah, insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan materi tentang ketentuan sholat jamaah, yaitu tentang tata cara sholat jamaah. Nah, ini perhatikan baik-baik ya, bagaimana tata cara sholat jamaah ya yang kita pelajari dalam buku ini ya. Pertama, yang kita akan pelajari adalah tata cara sholat jamaah takdim. Jamaah takdim itu apa? Ingat? Kita ulangi. Sholat jamaah yang dikerjakan pada sholat yang pertama. Ya, ini kita contohkan di sini sholat zuhur dan sholat asar. Sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu apa kalau takdim? Pada waktu sholat zuhur. Ya, jadi dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Jadi menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar dilakukan pada sholat zuhur. Nah, contohnya niatnya seperti ini. Ya, maka berniat menjamak sholat yang pertama zuhur dengan jamak takdim. Contohnya seperti ini. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asr. Ya. Majmu'an ilaihil asri adaan lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri arba raka'atin majmu'an ilahil asri adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat dijamak bersama asar karena Allah Ta'ala. Jadi ketika sholat zuhur yang pertama misalnya yang dilakukan pertama kan sholat zuhurnya ya. Ketika niatnya seperti ini, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an ilahil asri adaan lillahi ta'ala. Boleh nanti ditambah sunahnya seperti mustaqbilal kiblatinya ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an ilahil asri adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Di dalam hati niatkan, saya niat sholat zuhur 4 rakaat fardu karena Allah dijamak dengan sholat asyar, digabungkan dengan sholat asar. Jadi dalam hati diucapkan ketika takbiratul ihram yang pertama gitu ya, dalam hati ini niatkan saya niat sholat zuhur 4 rakaat mustaqbilal kiblati ya, dijamak dengan asar, digabungkan dengan asar, berjamaah bersama asar karena Allah Ta'ala. Jangan lupa karena Allah Ta'ala. Jadi ketika Allahu Akbar ya, di dalam hati niatkan saya niat sholat zuhur 4 rakaat dijamaah bersama asar fardu karena Allah Ta'ala. Allah Akbar. Nah seperti itu. Nah itu ketika sholat pertamanya, sholat zuhurnya. Nah jadi diniatkan di sholat yang pertama, niat menjamak. Nah kalau tidak diniatkan menjamak, maka sholat yang keduanya, sholat asarnya nanti itu tidak memenuhi syaratnya niatnya, karena niatnya tidak disebutkan di sholat yang pertama. Ya seperti itu. Jadi artinya kalau kita mau sholat menjamak zuhur dengan asar, jamak takdim, maka ketika sholat yang pertama itu diniatkan menjamak sholat asarnya. Jadi Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, saya niat sholat zuhur 4 rakaat ya, fardu karena Allah. Saya niat sholat zuhur fardu. Saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat ya. Fardu karena Allah Ta'ala dijama dengan asar, atau saya niat sholat zuhur 4 rakaat dijama bersama asar karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Seperti itu ya.
Nah, itu niatnya ketika sholat zuhurnya. Seperti itu. Nah, tata caranya sama. Ya, tata cara sama, yaitu laksanakan aja sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa. Takbiratul ihram, doa iftitah, Fatihah, kemudian membaca surat, ya, sampai 4 rakaat seperti biasa. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat yang pertama, sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung berdiri lagi untuk sholat asar. Jadi ketika ayat terakhir nih, fil alamina innaka hamidum majid, ya, di tahiyat yang terakhir, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah salam berdiri lagi untuk sholat asar 4 rakaat. Seperti itu ya. Jadi mudah sebenarnya ya. Niatnya tadi di niat yang pertama. Kemudian bagaimana niat sholat asarnya? Ketika sholat asarnya, nah, sama ketika sholat asarnya juga diucapkan, digabungkan dengan zuhurnya. Usolli, nih seperti ini ya, niat sholat yang kedua, sholat asarnya. Usolli fardhul asri arba rakaatim majmu'an ilahi zuhri adaan lillahi ta'ala. Artinya ketika sholat zuhurnya dan ketika sholat asarnya juga disebutkan menggabungkannya, ya. Usolli fardhul asri arba rakaatim majmu'an ilahi zuhri adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat dijama bersama zuhur karena Allah Ta'ala. Jadi ketika sholat asar, sholat yang keduanya nih, setelah sholat zuhur tadi, sholat zuhur, salam, langsung berdiri untuk sholat asar 4 rakaat. Ketika niat, disunahkan tadi ya, dibaca niatnya, usolli fardhul asri arba rakaatim mustaqbil qibati, usolli fardhul asri arba rakaatim majmu'an ilahi zuhri arba rakaatin fardhu lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram ini, ketika takbir yang pertama, dalam hati niatkan, saya niat sholat asar 4 rakaat dijama bersama zuhur karena Allah Ta'ala. Atau jangan lupa sunahnya ditambahkan mustaqbil al-kiblatinya. Saya niat sholat asar 4 rakaat dijama madhab kiblat bersama zuhur karena Allah Ta'ala. Allah. Nah, lanjutkan dengan bacaan-bacaan seperti biasa. Ya, dengan doa iftitah, Fatihah, surat, ya, sampai 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Ya, mudah kan? Insya Allah sangat mudah ya. Jadi untuk sholat jamaah takdim ini intinya adalah ketika sholat yang pertama dan sholat yang kedua, jangan lupa untuk niatnya, di dalam niat itu ditambahkan dijamak bersama sholat zuhur, dijamak bersama sholat asar, seperti itu. Silakan lafaz niatnya dibaca, dihafalkan. Insya Allah suatu saat Ananda akan bisa memerlukan niat seperti ini. Karena Ananda insya Allah ya suka jalan-jalan ya, baik itu untuk piknik ataupun untuk silaturahim kepada kaum kerabat atau orang tua yang lokasinya jauh, seperti itu. Dihafalkan niatnya, kalau waktunya dipraktekkan ya. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Kita hari ini telah belajar apa? Tata cara sholat jamaah, yaitu jamaah takdim yang berkaitan dengan niatnya. Kita contohkan sholat zuhur dan sholat asar. Itu aja dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Dan sebelum kita akhiri, Ustadz berpesan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, ya. Jangan lupa pakai masker. Kalau keluar rumah dan bertemu dengan kerumunan orang, jangan lupa jaga jarak. Ya. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan segera berakhir. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.